Akhirnya, teaser pertama untuk Squid Game musim ketiga telah dirilis. Dan cuplikan ini penuh dengan pengungkapan yang sangat penting. Mereka bahkan sudah menunjukkan kepada kita karakter mana yang akan mati di Squid Game musim ketiga. Dan gua akan memberitahu kalian semua tentang hal itu hari ini di Popcorn Talks. Mari kita mulai. Teaser dimulai dengan para penjaga memasuki kamar pemain. Mereka membawa sebuah kotak yang tampaknya berisi mayat. Namun kalian pasti terkejut melihat bahwa Gi-hun lah yang ada di dalam kotak itu. Adegan ini mengonfirmasi apa yang banyak dari kita duga. Gi-hun akan kembali ke dalam permainan lagi pada Squid Game musim ketiga. Di musim kedua, dia memberontak terhadap organisasi yang ada di balik permainan, tetapi dia gagal. Meskipun begitu, Frontman membawanya kembali ke dalam permainan untuk menciptakan sebuah tontonan bagi para VIP. Dan sekarang, kita melihat para pemain berada di ruangan baru. Dan di tengah ruangan itu, terdapat sebuah mesin gacha yang berisikan bola merah dan biru. Semua pemain harus menarik tuas untuk mendapatkan bola biru atau merah. Kemudian dari warna bola yang mereka ambil, mereka akan membentuk sebuah tim. Jika kita melihat lebih dekat di sisi ini, kita bisa melihat pemain yang memiliki tanda biru, tetapi mereka mendapatkan bola merah. Hal ini mengindikasikan bahwa tim tidak akan didasarkan pada suara voting terakhir, melainkan pada bola yang mereka dapatkan. Kita juga melihat bahwa Gi-hun mendapatkan bola merah, yang berarti dia akan berada di tim merah. Dengan detail ini, kita tahu bahwa dia akan berada di tim yang sama dengan wanita tua atau ibu dari Yongsik, karena dia juga terlihat mendapatkan bola merah. Pada gambar ini, kita bisa melihat beberapa hal menarik. Para pemain diorganisir ke dalam kelompok kecil dan mengenakan rompi sesuai dengan warna bola yang mereka dapatkan. Pemain yang mendapatkan bola merah akan mengenakan rompi merah. Hal yang sama berlaku untuk bola biru. Kemudian jika kita melihat bagian bawah pada scene ini, kita akan menyadari bahwa Bah Dukun telah mendapatkan para pengikutnya, sebuah kelompok kecil dengan beberapa orang di dalamnya. Dan kalian harus mengingat bahwa dia adalah seorang dukun yang sakti mandraguna. Dan sejak musim lalu, kita melihat dia mendapatkan pengikut yang percaya pada ramalannya. Anjir, gue juga percaya lagi sama ramalan dia. Oke, lanjut. Kemudian pada sini kita diperlihatkan Gi-hun mengenakan rompi merah yang mewakili warna timnya. Tetapi gambar ini menyembunyikan lebih banyak detail. Pertama-tama, di belakangnya kita melihat seorang pemain dari tim biru mati di lantai. Hal ini membuat gue berpikir bahwa kompetisi ini akan melibatkan pertarungan tangan kosong. Kita juga bisa melihat sebuah timer di atasnya. Kemungkinan besar, para pemain harus mengeliminasi lawan dari tim yang berlawanan sebelum waktu habis. Selanjutnya, kita diperlihatkan pemain 120 dalam setting yang sama seperti Gi-hun. Tetapi dia berada di tim yang mengenakan rompi biru. Jika kita melihat lebih dekat, dia berada dalam posisi yang mungkin sedang bertarung dengan pemain lainnya. Ini mengonfirmasi apa yang gua katakan sebelumnya. Permainan ini akan melibatkan eliminasi besar-besaran bagi para pemain. Dan jujur, gua masih belum bisa melihat permainan yang banyak diramalkan oleh para fans sejauh ini. Lanjut, kita diperlihatkan sebuah close-up wajah Min-soo. Anak itu terlihat ketakutan seperti biasa. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari dia mengenakan rompi merah. Ini berarti dia akan menjadi bagian dari tim yang sama dengan Gi-hun dan teman Thanos. Yongsik mendapatkan bola biru, yang berarti dia akan bertanding melawan ibunya sendiri. Rekan-rekan sekalian, adegan ini mengonfirmasi bahwa pada Squid Game musim ketiga akan lebih menyedihkan dari musim sebelumnya. Dan menurut gua, salah satu dari mereka akan mati dalam permainan berikutnya. Sedih sekali. Dan jika kalian ingin tahu teori gue tentang siapa yang akan mati di Squid Game musim ketiga, kalian wajib tonton video gue yang satu ini. Sejauh ini teori gue masih sesuai dengan teaser ini. Gelo, GGWP anjir. Oke, lanjut. Dalam gambar lain kita melihat ibu Yongsik menangis dengan sangat sedih. Dan mungkin sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Satu-satunya hal yang pasti kalian juga pikirkan adalah kematian dari anaknya sendiri, Yongsik. Karena dia berada di tim yang berbeda dengan ibunya. Begitu juga dengan pemain 120. Kemungkinan dia juga akan mati karena dia ada di dalam tim biru. Selanjutnya kita melihat adegan Gi-hun diborgol di tempat tidur. Ini sudah terungkap dalam foto-foto yang dirilis Netflix sebelumnya. Kemungkinan besar Gi-hun akan tetap berada di dalam permainan, tetapi dia akan diborgol selama istirahat permainan. Hal ini akan dilakukan agar dia tidak mengatur pemberontakan atau mengganggu pemungutan suara yang dilakukan. Gi-hun hanya akan dilepas saat permainan akan dimulai. Kemudian gambar berikutnya, Frontman kembali terlihat dan muncul di layar. Seperti biasa, dia pasti sedang memantau permainan dari sebuah layar besar. Berkat foto-foto yang dirilis, kita bisa melihat lebih jelas ekspresi dan lokasi dia berada. Pada gambar ini, kita bisa melihat Frontman yang tampaknya sedang murung dan mungkin dia merasa ragu pada dirinya sendiri. Gue rasa dia akan sedikit menyesali telah mengkhianati Gi-hun dan mungkin meragukan keputusannya. Kita tunggu saja kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Lanjut, pada gambar ini juga terlihat Frontman yang sedang berdiri di ruangan kontrol.
Namun, jika kalian lebih jeli dan melihat ke bagian latar, kalian akan melihat sebuah monitor yang menunjukkan pemain yang tersisa. Terlihat, hanya ada beberapa pemain yang layarnya masih hidup. Dari sini gue berasumsi bahwa ini adalah permainan mendekati final dari Squid Game. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria misterius yang sedang di-scan pada telinganya. Dan dia adalah seorang pemain. Kita tahu itu karena dia mengenakan seragam hijau. Juga di telinganya, dia memiliki pelacak seperti yang dimiliki Gi-hun pada awal musim kedua. Tapi siapa pria ini? Dia adalah pemain 246. Ini sangat jelas dari gaya rambut dan bentuk wajahnya yang kita lihat pada akhir musim kedua. Tampaknya dia sudah dibunuh, tetapi gua menduga dia akan selamat. Di gambar ini mungkin terlihat temannya, penjaga pink atau prajurit 11, sedang berusaha membantunya melepas pelacak dari telinganya. Karena yang kita tahu, chip itu selain menjadi alat untuk mengidentifikasi pemain, juga merupakan sebuah GPS yang dapat melacak para pemain. Hal ini dapat kita ketahui pada awal musim kedua ketika Gi-hun akan pergi menaiki pesawat. Lanjut, pemain 124 mendapatkan bola merah yang berarti dia akan berpartisipasi di dalam tim Gi-hun. Hal ini sangat menarik, karena menurut beberapa bocoran yang ada, pemain ini akan menjadi sangat gila di musim ketiga. Kalian ingat kan waktu Thanos mati, dia menyimpan obat-obatan milik Thanos, jadi dia akan menjadi sangat berbahaya di musim ketiga. Kemudian kita melihat penjaga 11 menyelinap melalui saluran ventilasi. Apa yang terjadi di sini? Mari kita ingat bahwa di musim 2, dia mulai meragukan kesetiaannya kepada bosnya. Rekan-rekan penjaganya bahkan menyerangnya untuk mengancam dirinya. Kemungkinan besar, dia sedang berusaha melarikan diri dari pulau atau bahkan mengkhianati organisasi untuk menghancurkan permainan. Dalam foto lain, kita bisa melihat bahwa prajurit 11 berhasil keluar melalui saluran ventilasi dan kini telah berada di luar pulau. Ini sesuai dengan foto-foto yang dirilis beberapa waktu yang lalu. Di sini sangat jelas bahwa dia akan keluar dari gedung permainan. Gue percaya dia mungkin akan bertemu dengan polisi Junho dan membantunya memasuki ke dalam area Squid Game. Dalam adegan ini, kita bisa melihat petugas polisi Junho tiba di pulau Squid Game. Hal yang menarik adalah kita tidak melihatnya tiba dengan perahu atau teman-temannya. Coba kalian ingat di akhir musim kedua, kita mengetahui bahwa kapten kapal Junho adalah seorang pengkhianat. Dari konteks itu, kita bisa mengasumsikan bahwa terjadi pertempuran di perahu dan mungkin hanya petugas polisi Junho yang selamat. Itulah sebabnya kita melihat dia tiba dengan baju selam di punggungnya. Kemudian di sini kita diperlihatkan gambaran pertama tentang VIP. Kita mengenali mereka karena mereka semua menggunakan masker hewan. Terlihat mereka sedang makan malam sambil dilayani oleh para pelayan. Tapi yang paling menarik adalah jika kita melihat lebih dekat, ada juga seorang wanita dengan masker, yang berarti ada VIP wanita di sini. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat di musim pertama serial ini. Dalam foto lain, kita bisa melihat VIP baru lebih dekat, dan ada seorang wanita di sini. Ini perempuan bukan sih? Apa cuma laki-laki gondrong anjir? Gak tahu juga sih. Oke, lanjut. Kemudian pada adegan ini, kita melihat detektif yang memasuki area yang cukup elegan dengan sebuah senjata. Ini bukan tempat untuk para pemain, tetapi kemungkinan besar salah satu ruangan yang diperuntukkan bagi para VIP. Dalam gambar ini, kita melihat prajurit 11 dengan pemantik api di tangannya. Apa yang dilakukan? Jika kita melihat lebih dekat, ini adalah ruangan tempat mereka menyimpan catatan dan arsip semua permainan sebelumnya. Kita bisa mengenali ruangan ini di musim pertama. Kemungkinan besar dia akan membakar semua catatan dengan pemantik itu. Kemudian pada adegan terakhir, kita diperlihatkan pemain 222 atau Junhee yang sedang hamil tampak sedang menangis. Sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi di depannya. Gambar ini tidak memberikan kita konteks apapun, tetapi jika gua harus menebak, gua akan berani mengatakan bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada mantan pacarnya Myung-gi. Kalian ingat kan bahwa pemain 333 adalah seorang YouTuber yang merupakan pasangannya, dan tampaknya mereka sudah CLBK di season 3. Kemudian teaser berakhir dengan layar hitam, tapi kita bisa mendengar suara yang sangat khas. Itu adalah suara bayi menangis. Dan kemungkinan besar itu adalah suara bayi dari Junhee. Karena jika kita kembali ke musim kedua, Ibu Yongsik mengatakan dia berada di bulan-bulan terakhir dari masa kehamilannya. Jadi bayinya bisa lahir kapan saja. Jadi dengan tangisan ini, mereka mengonfirmasi bahwa bayi tersebut akan lahir di dalam atau selama permainan berlangsung. Kita juga bisa menghubungkan adegan ini dengan gambar sebelumnya ketika Junhee menangis. Mungkin dia terluka parah dan mereka hanya bisa menyelamatkan bayinya. Dan juga adegan di mana frontman terlihat sedih adalah adegan di mana dia melihat penderitaan Junhee ini. Karena seperti yang kita tahu, dia adalah seseorang yang juga kehilangan istri dan anaknya saat mengandung. Nih, gua kasih videonya. Dan ini hanyalah teori gua dan sebagian besar teori masih sesuai dengan teaser ini. Itu saja untuk hari ini. Jika kalian suka video ini, kalian benar-benar bisa membantu gue dengan memberikan like dan komentar. Dan itu sangat GGWP adik-adik. Juga jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa melihat video lebih banyak seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maci.